diselenggarakan oleh Ring Study Center dan juga Homeschooling Sahabat Anak Terang. Sebagai informasi, homeschooling ini menggunakan literasi sebagai salah satu pilar dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa itu pembelajaran berbasis proyek? Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, saya akan memutarkan satu video dulu nih dari salah satu murid kami di Homeschooling Sahabat Anak Terang. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Silakan. Halo, namaku Zuma. Aku bakal menceritakan asal-usul potato chip semester. Ini dimulai saat Tian ulang tahun ke-8. Tian dapatkan banyak kado dan banyak uang dari keluarganya. Lalu, Tian sama Mami dan Papi pergi ke toy shop. Tapi Tian uangnya habis karena terlalu banyak beli mainan. Terus Tian mau banana ini, Tian nggak punya uang lagi. Lalu Tian berpikir mendapatkan uang sendiri. Dia mempunyai ide untuk menjual gambar. Lalu pas dijual gambarnya, ada yang mau beli di harga itu. Dan menjadi marah dan kesal. Tangannya begini. Setelah menenangkan diri, Tian berdiskusi kepada keluarga Tian. Bertanya kepada mereka apa yang mereka suka. Pada saat itu, mereka sedang memakan keripik kiriman omanya di Bandung. Lalu, dia mempunyai kentang itu. Oh, maaf, aku begitu. Dia desain logonya, terus mencari nama untuk brand potato tersebut. Semenjak itu, dia menjual potato cheese master sampai hari ini. Terima kasih semuanya. Tunggu ordernya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah proyek yang dibuat oleh salah satu murid dari Homeschooling Sahabat Anak Terang yang bernama Sebastian Salim atau yang biasa kita panggil Tian. Pembelajaran berbasis proyek ini adalah sebuah metode yang kami terapkan pada anak-anak di Homeschooling Sahabat Anak Terang untuk melatih agar mereka bisa berpikir kritis sehingga bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang mereka temui. Nah, karena Tiani juga sudah bergabung nih bersama kita pada malam hari ini, yuk kita tanya Tian nih, gimana sih proses Tian bisa menciptakan Master Chips ini? Oke, halo Tian, selamat malam. Halo Miss, selamat. Hai, apa kabar Tian? Apa kabar Miss? Miss Asti sehat, kalau Tian gimana nih? Sehat. Oke, yuk Tian, kayaknya pada penasaran nih, Tian boleh perkenalan diri dulu nggak? Silahkan. Nama aku Tian. Tian umurnya berapa tahun? 8. 8 tahun, kelas berapa Tian? 3. Oh, kelas 3. Oke deh, kan tadi Tian udah
kita putar videonya ya. Iya. Sebentar. Iya. Nah, Tian boleh nggak sih ceritain tadi mungkin karena videonya agak terputus-putus, Tian boleh ceritain nggak gimana sih awalnya Tian buat Mr. Potato Chips itu, Tian? Maksudnya, iya. Pertama Tian ulang tahun, habis gitu dikasih angpau, habis dikasih angpau mau beli mainan tapi habis. Oh, uangnya keburu habis gitu ya, Tian ya? Iya. Oke. Itu mami papi nggak mau beliin. Oke. Habis gitu Tian akhirnya jual itu Tian gambar tapi nggak laku, tapi nggak ada yang mau. Oh, jadi sebelum jualan Master Chips ini Tian jualan gambar dulu. Iya. Habis gitu Tian diskusi akhirnya naik. Akhirnya ada yang suka kritik. Akhirnya bikin gambar, bikin logonya. Habis gitu jualan. Jadi yang mulai dari desainnya Tian sendiri semuanya? Enggak, tapi dibantu sama mama juga. Oke, ide desainnya dari Tian, tapi dibantu sama mami papi ya untuk dijadiin digitalnya ya? Iya. Oke, keren banget Tian. Coba boleh dilihatin nggak? Coba boleh ditunjukin Tian. Nah itu tuh Bapak dan Ibu. Hasil produknya teman kita dari Homeschooling Sahabat Anak Terang tuh. Keren. Tian hebat. Oh, untuk Bapak dan Ibu juga boleh Tian ya? Ikut pre-order, ikut PO nih, ikut pesan ke Tian boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Oke deh Tian. Terima kasih ya Tian ya udah ngeramein acara malam hari ini. Semoga nanti produknya Tian bisa laris ya. Tuh, ada yang bilang keren banget nih Kakak Tian. Katanya udah bisa jualan padahal masih kecil loh. Tian. Iya, oke deh. Terima kasih ya Tian atas sharingnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, oke? Oke. Bye-bye Tian. Bye. Oke, nah Bapak dan Ibu itu salah satu anak berprestasi kami ya di Homeschooling Sahabat Anak Terang karena kita nggak bisa undang semuanya. Nah itu salah satunya itu Sebastian Salim atau yang biasa kita panggil Tian. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tema hari ini akan kita bahas itu membaca dengan metode phonics bersama Miss Laurencia Mira atau yang biasa akrab dipanggil Miss Lala. Beliau adalah founder dari Link Study Center, Link Montessori School, dan founder dari Homeschooling Sahabat Anak Terang. Beliau juga mendapatkan sertifikasi Montessori dari MMI London. Beliau juga menciptakan lagu fonetik bahasa Indonesia dan lagu membaca dengan teknik blending, dan sudah menerbitkan beberapa buku parenting. Di antaranya ada The Rising Star, ada Fantastic Journey, dan baru saja merilis buku Mahir Matematika, Solusi Praktis Bermatematika untuk Anak Usia Dini. Baik nih Bapak dan Ibu, sebelum mulai parenting malam hari ini, saya mau mengingatkan nih pada Bapak dan Ibu, jika saat pemaparan materi nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis nama dan pertanyaannya pada kolom chat di bawah, atau bisa langsung bertanya dengan membuka kamera dan akan dijawab oleh Miss Lala secara langsung. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Miss Lala. Halo, Miss. Selamat malam. Selamat malam, Miss Asti. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Untuk apa?
Langsung nyanyi ya kalau inget Miss Lala, langsung untuk Auto aku. nyanyi ya. Iya. Oke nih Miss, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini ya Miss ya, membaca dengan metode phonics. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih metode phonics itu sebenarnya apa dan apa yang membedakan metode phonics dengan metode membaca lainnya? Oke, iya. Kita akan mulai aja ya presentasinya Oke. pada hari ini. Malam hari ini, iya, izinkan saya menyapa beberapa teman. Ada Ibu Oke. Farida. Halo, Bu Farida. Kemudian tadi saya lihat siapa ya? Ada Ibu Agil ya. Halo Ibu Agil, ketemu kita hari ini di sini ya. Halo, Miss. Lalu, halo. Ya, mohon. Halo Tian. Terima kasih ya sudah mau gabung. Oke. Lalu tadi ada siapa lagi ya? Karena hari ini banyak, coba mungkin Bapak Ibu yang sapa saya duluan. Ayo sapa dulu. Boleh langsung buka kamera ya atau boleh buka suara ya Miss Lala ya? Iya, boleh nih. Oke. Iya, salam kenal semua. Siapa yang kira-kira sudah mengenal lagu fonetik Indonesia? Halo Ibu Nurul. Ada yang udah hafal? Ayo Miss, Oh ayo. iya, tadi ada yang angkat tangan, adik kecil, anaknya Ibu Ralin. Halo, boleh nyanyi sedikit enggak? Ayo nih. Boleh nyanyi sedikit enggak nih? Sedikit aja. Hafal enggak lagunya? Gimana lagunya? Untuk apel. Malu ya Miss. Iya, malu ya. Terima kasih ya udah mau tonton YouTube dari Link Study Center berkaitan dengan lagu fonetik Indonesia. Oke, saya langsung aja ya. Perkenalkan, saya Laurencia Mira, saya dari Bandung. Saya adalah founder dari Homeschooling Sahabat Anak Terang dan juga Link Study Center yang sudah berdiri dari tahun 99. Nah, sebetulnya kenapa saya menciptakan lagu fonetik Indonesia itu ada sejarahnya sebetulnya ya. Jadi karena pada waktu itu saya melihat bahwa kok kayaknya di Indonesia itu tidak ada lagu yang memperkenalkan berbagai macam bunyi-bunyi huruf di dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya Inggris banyak ya, Miss Asti ya? Iya, betul Miss. Bahasa Inggris? Rame kalau bahasa Inggris, nah yang bahasa Indonesia ini. Betul sekali ya. Kemudian juga kalau bahasa Melayu gitu, Malaysia itu juga banyak ya. Banyak gitu. Betul. Ada beberapa seperti kayak misalnya lagunya gimana ya? Wah, saya udah lupa lagi malah ya. Kalau dalam bahasa Malaysia ada, tapi kemudian saya melihat bahwa meskipun rumpun kita sama dengan bahasa Melayu, tapi toh ternyata contoh bank katanya misalnya itu berbeda. Kemudian pronunciation-nya sih cukup mirip ya antara kita dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tapi bank katanya itu berbeda. Sedangkan kalau kita bicara tentang kesiapan anak membaca, itu kita harus persiapkan juga bank katanya. Jadi kalau misalnya anak kita tidak punya cukup banyak bank kata, biasanya bacanya akan lambat. Oke. Gitu ya, biasanya bacanya akan lambat. Nah, ini yang banyak orang tua kemudian belum terlalu aware mengenai hal ini. Kalau misalnya bank kata anak sedikit, bacanya pasti lambat deh. Kalau bank katanya banyak, bacanya akan semakin cepat. Seperti itu ya. Nah, kita mulai aja. Boleh tolong di-share PPT-nya. Oke. Yes. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat phonics dalam bahasa Indonesia. Memang saya sukanya mempelajari phonics dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris. Karena yaitu tadi, kalau bahasa Inggris sudah banyak banget deh jagonya. Tapi di bahasa Indonesia tuh kayaknya kurang banyak yang concern. Saya nggak bilang bahwa saya ahli, tapi saya suka ya. Jadi saya suka membaca,
Saya Suka belajar ya, Miss ya? Iya, saya suka belajar. Demi anakku saya belajar. Itu kan hashtagnya Betul. saya. Iya. Jadi saya suka sekali untuk mempelajari berbagai macam hal untuk anak-anak ya. Nah, kita bisa langsung aja. Oke. Iya. Oke. Ada yang mau menulis rupanya di screen-nya Misala. Boleh. Setelah selesai boleh. Oke, silakan. Nggak apa-apa, Ibu. Saya senang di antara kita ada anak-anak jadi hangat ya. Padahal udah jam 8, saya pikir anak-anak udah tidur. Ternyata masih on ya, nggak apa-apa. Oke, nah kalau kita lihat tadi di screen awal, saya pilihnya itu adalah pilih gambar kupu-kupu. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sifat kupu-kupu itu seperti apa sih? Kalau sebuah kepompong, seekor kepompong mau jadi kupu-kupu, maka syarat utamanya kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa sih syarat utamanya seekor kepompong menjadi kupu-kupu? Oke, ya kita mengenal bahwa itu disebutnya metamorfosis, seperti itu ya. Kemudian kita tahu bahwa kepompong itu akan berpuasa, tapi ada satu hal yang paling penting kalau kita relatekan dengan perkembangannya anak-anak. Jadi saya melihat bahwa yang namanya kepompong ketika kupu-kupu, itu mereka harus keluar dari kepompong tanpa bantuan. Betul. Jadi tanpa bantuan siapapun, dia harus keluar dari lingkungan yang mendesaknya, yang melingkupinya ya. Kalau misalnya kita kemudian ambil gunting dan lalu kita ambil tindakan menggunting si kepompong tadi, maka yang terjadi itu adalah kupu-kupunya pasti akan mati ya. Nah, proses belajar membaca untuk anak-anak itu mirip seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, membaca itu bukan sebuah keterampilan biologis yang memang dimiliki oleh semua anak sejak lahir. Betul. Kalau anak berjalan, itu adalah keterampilan biologis yang dimiliki oleh mereka. Nggak ada yang ngajarin deh. Miss Nasti, diajarin nggak waktu jalan? Nggak ingat ya? Enggak, Miss. Enggak. Nabrak-nabrak dulu. Tetap. Iya ya. Enggak, Betul. anak itu tidak kemudian diajar, hari ini kita mau belajar jalan ya, ayo begini cara kita berjalan. Enggak diajarin. Itu adalah suatu proses yang sifatnya alamiah, yang memang semua orang gitu secara umum akan mampu untuk berjalan pada masanya seperti itu. Demikian juga dalam berbahasa. Ketika pertama kali anak lahir usia 0 tahun seperti itu, dia tidak tahu satu kata pun, dia tidak memiliki bank kata apapun. Tapi ketika dia usianya sudah 1 tahun, tiba-tiba kayaknya kok dia punya banyak sekali perbendaharaan kata ya. Atau misalnya anak 2 tahun itu kayaknya udah yang cacisus banget gitu. Udah yang kayak cerewet banget, tiba-tiba tahu segala hal. Tapi kan kita sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan mereka misalnya, hari ini ayo sesi kita belajar kosakata gitu ya. Kamu hari ini akan diperkenalkan dengan ini bangku, ini meja, misalnya ini penggaris, nggak pernah seperti itu. Tapi yang dilakukan adalah kita memberikan stimulasi, kemudian kita berbincang-bincang dengan penuh makna bersama anak-anak kita, dan pada saatnya mereka akan bisa berbahasa sendiri. Nah, dalam membaca, prosesnya nggak demikian, Miss Asti. Oke. Dalam membaca itu prosesnya anak perlu kemudian didampingi. Tapi ledakan perkembangan dia bisa membaca kapan tergantung pada anaknya. Kita hanya bisa stimulasinya ya, Miss. Yes, betul. Kita hanya bisa menyediakan environment-nya, stimulasinya kita bisa kasih. Tapi kapan kemudian anak mencapai keutuhan kemampuan dia membaca, itu sangat tergantung pada anaknya. Bapak Ibu, saya apresiasi sekali Bapak Ibu yang mau hadir pada malam hari ini menunjukkan bahwa kita sama-sama mau belajar. Nah, harapan saya adalah setelah malam hari ini, Bapak Ibu bukan hanya memiliki wawasan mengenai apa itu phonics dan bagaimana kemudian memperkenalkannya pada anak, tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu memiliki hati yang baru. Karena kita hari ini mau coba untuk mengenal pribadinya anak kita nih ya.
Siapa nih yang tahu bahwa pribadinya anak kita itu ternyata pribadi yang tahu artinya bergembira. Tapi mereka itu bergembiranya dalam proses. Beda sama orang dewasa. Ya, kalau kita itu disebut bergembira karena hasil. Jadi kita titik poin kita tuh selalu pada hasil. Kalau misalnya kita bisa menulis tulisannya rapi, atau misalnya kita bisa membuat baju, kemudian jahitannya rapi seperti itu, kita akan merasa puas karena hasil yang kita peroleh. Tapi anak-anak enggak seperti itu. Mereka dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap proses mereka, mereka justru bergembira dengan itu. Jadi kalau anak mengulang hal yang sama terus-menerus, hari ini dia mempelajari bunyi A, besok A lagi, lusa A lagi, minggu depan masih A lagi, that's good. Itu anak-anak kok. Mereka bergembira dengan semua prosesnya. Kadang-kadang tapi kita yang nggak bergembira, Miss Asti. Kita yang greget, Miss. Yang sama, gitu ya. Itu kok ngulangnya hal yang sama aja, kok itu lagi gitu. Nah, kita perlu sabar, kita perlu belajar bahwa sebagai pribadi dewasa, kita harus wait. Si kepompong itu kemudian berkembang jadi kupu-kupu. Kalau dia ulang-ulang bunyi huruf yang sama, atau misalnya ada mungkin Bapak Ibu yang ini anak kok ngulang-ulang lagu fonetik Indonesia dalam sehari kayak kayak minum obat pagi, siang, sore seperti itu ya. Karena dia merasa membutuhkan simulasi tersebut. Jadi kita jangan membuatnya tergesa-gesa ya dalam seluruh prosesnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu kenal nih pribadi anak kita sebagai makhluk yang punya potensi sempurna. Oke, Bapak Ibu, saya tanya sekarang, menurut Bapak Ibu, anak-anak itu lahir sudah dengan pattern-nya atau mereka itu seperti kertas kosong sih? Seperti kertas kosong atau sudah punya pattern ya kira-kira? Ada yang jawab, Miss, dari Ibu Syarita tadi ya, buka suara, katanya sudah ada pattern-nya. Sudah dari ada pattern-nya, ya. Juga, ya. Oke, Dari 2A luar biasa ya. Betul. Iya, wah kita semua sepakat ya di ruangan ini sudah punya pattern-nya, itu betul. Karena anak-anak itu dilahirkan sudah dengan potensi mereka yang sempurna. Jadi kita sebagai orang dewasa kemudian perlu menghormati apa adanya mereka. Kebetulan anak saya tiga-tiganya disleksia. Kemudian dalam titik terendah saya pada waktu itu, saya pernah bertemu dengan seorang Montessorian juga, Paul Epstein namanya, dari Amerika Serikat. Dan kemudian saya bilang gini, Mister, I have 3 dyslexic kids. What should I do? Saya tanya gitu. Kemudian dia bilang gini, no ma'am, you don't have a dyslexic kid. You don't have 3 dyslexic kids, but you have kids with dyslexic. Cara pandang yang sangat berbeda. Kalau kita bilang dyslexic kids, berarti kita menganggap bahwa disleksianya yang penting, yang utama, itu yang menjadi beban, itu yang menjadi tantangan terbesar. Tapi kalau kita bilang, I have kid with dyslexic, berarti yang penting adalah pribadinya. Anak itu sebagai pribadinya itu yang penting. Kalau dia disleksi, kalau dia Down syndrome, kalau dia misalnya autism, atau misalnya dia CP, apapun dirinya, maka dia tetap punya potensi yang sempurna, sebagaimana jati dirinya. Jadi kita perlu kemudian mengubah cara pandangnya kita. Dalam proses mendampingi anak-anak membaca, ada banyak sekali orang tua yang curhat sama saya, Miss, aduh saya kok kayaknya berubah jadi monster, karena anak saya kok diajarin nggak bisa-bisa pakai cara berbagai macam, kok kayaknya nggak mudeng-mudeng gitu ya. Sabar, potensinya sempurna kok, hanya waktunya yang berbeda. Oke. Kemudian kita juga perlu mengenal pribadi anak sebagai pribadi yang setia. Dengan semua upaya, anak-anak itu memberikan 100% effortnya. Jadi, Bapak Ibu, kalau nanti dalam proses mendampingi anak-anak membaca, lalu kemudian kok kayaknya dia tidak bisa-bisa mengenal bunyi huruf, kok kayaknya dia tidak bisa-bisa mengenal berbagai macam simbol, Bapak Ibu jangan marah.
Karena dalam setiap upaya dia yang menurut kita dia belum bisa, itu ada upaya 100% dari anaknya kita. Kita nggak bisa bilang bahwa, ih kamu tuh nggak bisa-bisa. Padahal udah diajarin loh sama ibu. Ini udah ratusan kali dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat dari kacamata anak, dia mau bilang gini sama kita, ibu dalam setiap upayaku 100% usahaku. Betul. Hanya hasilnya mungkin belum bisa memuaskan ibu. Dan mungkin dia bakal bilang, I'm sorry. Anak saya yang paling besar, dia sempat ada di titik kemudian dia bilang, Mami, aku minta maaf karena aku nggak bisa baca. Gitu ya. Nah, ini hati-hati bahwa kemudian ternyata anak-anak kita itu mereka 100% memberikan daya upayanya untuk kemudian dalam banyak hal ternyata menunjukkan kasih sayangnya ke kita. Jadi dalam proses membaca ini, please be careful. Jangan kemudian karena ekspektasi yang kita yang terlalu tinggi, seperti itu, kemudian kita membuat anak-anak kita terluka. Oke, kemudian pribadi yang berikutnya, anak-anak kita adalah anak-anak yang merdeka. Mereka sebagaimana mereka dilahirkan sudah dengan pattern, mereka itu berhak atas kemerdekaan. Mereka itu berhak untuk melakukan eksplorasi secara bebas. Jadi mereka pribadi yang merdeka, kita harus hormati keinginannya. Kalau hari ini misalnya kita bilang, ayo sekarang sama ibu belajar simbol-simbol huruf, dan kemudian dia bilang, nggak mau hari ini, ya jangan dipaksa. Kalau kemudian curiosity anak tidak terbangun pada hari itu, malah kita yang harus evaluasi diri. Apakah saya sebagai pribadi dewasa, orang dewasa, sudah punya wawasan untuk mendampingi anak saya? Atau misalnya saya sebagai orang dewasa sudah menyediakan environment supaya mereka nyaman dalam membaca, nyaman dalam belajar, dan seterusnya. Kadang-kadang anak-anak kita merasa saya tidak mau, atau misalnya saya merasa segan, itu bukan karena otaknya yang nggak mau diajak kerjasama, tapi hatinya yang ada masalah. Ada yang kurang ya Miss ya dari hati anak itu ya Miss, ada yang yes, betul sekali ya. Jadi mungkin karena ternyata dia merasa tidak aman. Kalau misalnya udah bilang bahwa ibunya ngomong, ya hari ini kita mau belajar bunyi huruf, dia mungkin merasa, aduh pasti marah lagi nih gitu ya. Mungkin seperti itu sampai akhirnya dia enggan untuk melakukan itu. Jadi kita harus hormat pada pribadinya anak-anak kita ya. Kita sebagai orang dewasa perlu belajar rendah hati, mendengarkan kemauannya mereka apa. Yes, betul, pengalaman membaca, belajar membaca itu menjadi keharusan. Karena anak-anak kita tidak mungkin bisa beradaptasi di lingkungan yang dia tidak mengerti bahasanya. Tulisan itu kan produk budaya ya, Miss Asti. Itu hasil penemuan ribuan tahun dari para pendahulu kita. Dan kalau kita mau diterima, kalau kita mau beradaptasi di tempat kita tinggal, makanya kita harus kemudian mengenal produk budayanya. Tapi jangan lupa bahwa anak-anak ini adalah pribadi yang merdeka. Berikan mereka kebebasan, berikan mereka keleluasaan, percaya pada inner teacher-nya anak-anak. Gitu ya. Kuncinya percaya sama anak-anak ya, karena anak-anak juga punya inner teacher sebenarnya ya Miss ya. Yes, betul sekali. Oke, Miss Lala, udah ada pertanyaan nih Miss. Iya. Boleh Miss, yang mana? Oke, dari Bu Ranti katanya, malam Miss, saya Ranti dari Bandung, mau tanya bagaimana cara supaya anak tertarik untuk belajar huruf. Tahun ini 8 tahun Miss, tapi masih belum terlalu hafal huruf. Bedanya huruf fonetik sama yang babi bu bebo itu apa? Makasih sebelumnya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke slide aja ya, karena pasti akan lebih paham kalau misalnya nanti saya sudah jelaskan. Silakan. Ya, ini ada beberapa quotes yang saya kutip. Yang pertama itu adalah, to learn to read is to light a fire. Menyalakan api. Api apa? Api semangat. Jadi kalau kita hari ini kita bertekad untuk mengajarkan anak-anak kita belajar membaca, ingatlah bahwa kita ini adalah penjaga energi. Orang dewasa adalah penjaga energi semangatnya anak-anak.
Jangan sampai kemudian karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi atau kemudian karena cara kita yang keliru, anak-anak ini malahan kemudian surut semangatnya, padam apinya untuk belajar. Kita ingin anak-anak kita memiliki curiosity. Kita ingin anak-anak kita memiliki kecintaan belajar daripada kemudian kita paksa mereka untuk belajar tapi sesudahnya padam semangat mereka. Jadi kalau saya selalu bilang dalam home based learning yang diselenggarakan, misalnya saya selalu bilang bahwa yuk, orang dewasa itu penjaga energi. Jadi kita yang menjaga energinya anak-anak, gak boleh sampai padam. Oke. Kemudian Maria Montessori juga bilang bahwa katanya when the child begins to think and to make use of written language to express his rudimentary thinking, he is ready for elementary work. Nanti suatu saat dia akan menunjukkan ketertarikan pada bahasa tertulis gitu ya. Kemudian, and the fitness is a question not of age or other incidental circumstance, but of mental maturity. Jadi kalau kita mau mengajak anak kita membaca, bukan usianya yang penting. Sekarang usianya sudah usia berapa, bukan itu yang penting. Tapi kematangannya itu yang penting. Gitu. Kalau dalam misalnya berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan, itu biasanya kita berikan paketnya lengkap gitu ya, Miss Asti. Kayak misalnya kalau mau belajar baca, berarti harus ada pre-readingnya dulu. Kalau misalnya sekarang anak mau belajar nulis, harus ada pre-writingnya dulu. Harus ada kesiapan dari si anak sebelum kemudian mempelajari apa itu baca, apa itu tulis. Termasuk juga matematika. Banyak yang nggak tahu bahwa matematika itu juga literasi ya. Nah, sebelum anak belajar matematika, anak juga perlu kemudian mengenal pre-matematik dulu. Jadi nggak bisa langsung masuk ke tahapan itu. Nah, tugas kita apa? Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu punya anak usia 2,5 tahun atau 2 tahun, kita persiapkan dengan pre-reading, pre-writing, dan juga pre-matematiknya. Oke. Boleh lanjut? Silahkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat phonics. Apa itu phonics? Phonics itu adalah metode pembelajaran mengenai tahapan membaca. Ya, jadi dalam phonics itu ada berbagai macam tahapannya, tapi pendekatan yang kita lakukan itu adalah pendekatan melalui berbagai macam bunyi huruf. Kenapa? Sebetulnya begini Bapak Ibu. Yang namanya tulisan itu berkembang belakangan ya. Awalnya itu yang berkembang itu adalah bahasa verbal. Apapun itu namanya. Entah misalnya misalnya begitu ya. Atau kemudian misalnya bahasa yang abdi hoyong tuang gitu. Apapun itu ya. Jadi yang keluar itu adalah pasti bahasanya verbal dulu. Tulisan itu muncul belakangan, dan ketika bahasa tulisan itu diciptakan, misalnya sekarang kita menemukan apa yang namanya huruf paku, hieroglif seperti itu ya, baru pada saat itu kebudayaan muncul. Nah, sebetulnya phonics ini menggunakan pendekatan bahwa apa yang ditulis itu harus bisa didengar. Jadi pendekatannya lewat bunyi-bunyi huruf. Kalau kita bilang misalnya kuda, maka di situ kita bisa mendengar ada k, ada u, ada d, ada a. Kuda. Kita bisa tahu di situ ada k, ada u, ada d, ada a. Jadi ini sesuatu yang sifatnya sebetulnya alamiah. Bunyi-bunyi huruf itu alamiah, tapi bahasa tertulis itu memang diciptakan. Sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia. Nah, phonics ini berusaha untuk kemudian menyambungkan loh, bahwa bunyi ada simbolnya. Seperti itu, setiap bunyi pasti punya simbolnya. Maka dalam mempelajari phonics, yang pertama itu anak harus mengenal berbagai macam bunyi. Betul. Berarti ini yang bisa berkaitan dengan pertanyaannya Bu Ime, katanya dari Sukabumi anaknya 7 tahun laki-laki memiliki disleksia, biasanya diberi buku atau bacaan langsung kabur atau ngantuk.
kata-kata yang paling dasar untuk mengajarkan membaca. Mungkin dari ini dulu ya, Miss ya? Yes, betul. Iya dulu, betul. Betul, karena yang namanya phonics itu sifatnya dia kontekstual, terpakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bunyi-bunyi huruf itu kan kita dengar sehari-hari, tapi sekarang bagaimana bunyi itu lalu direpresentasikan dalam bentuk sebuah simbol. Ya. Kalau misalnya sekarang orang dengar kuda, oh saya tahu bahwa itu bisa dipecah lagi menjadi k, u, dan A. Lalu bagaimana saya membuat simbol K? Bagaimana saya membuat simbol K? Nah, pada waktu itu diciptakanlah berbagai macam simbol. Seperti yang kita kenal sekarang. Oke, boleh next ya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang namanya phonics itu sifatnya kontekstual karena memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian multisensory approach. Kalau kita misalnya mempelajari phonics seperti itu dan memperkenalkan phonics pada anak-anak, lihat deh, pasti anak-anak itu akan memperhatikan bentuk mulutnya kita. Makanya kenapa dalam lagu Fonetik Indonesia saya nggak pilih animasi, tapi kemudian saya memberanikan diri untuk tampil di depan kamera gitu ya. Padahal saya bukan artis, bukan penyanyi, karena saya mau tunjukkan bahwa A itu berarti cara membuka mulutnya adalah A. Kemudian kalau berarti bentuknya adalah kalau berarti kalau berarti dan seterusnya ya. Nah, kalau hari ini kayaknya nggak mungkin dibahas semua nih A sampai Z. Panjang ya, Seperti Miss ya. apa ya? Iya, tapi mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut mengenai cara pembelajaran phonics sampai detailnya, itu bisa ikut pelatihannya kapan ya, Miss Asti? Tanggal 16 nanti, Miss. Minggu depan ya? Iya, betul. Tanggal 16 sampai 24 Januari, Miss. Oke, iya ya. Jadi dalam kemudian kita memperkenalkan phonics pada anak-anak itu dimulai dengan yang namanya phonological awareness. Kalau tadi sudah sound awareness, kemudian sekarang phonological awareness bahwa kalau A berarti bunyinya adalah A, kemudian kalau B, kalau di lagu saya tuh pasti kedengarannya beh 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 karena sulit sekali untuk membunyikan letupan. Ya, dan apalagi dikasih nada gitu ya. Versi aslinya itu kalau B itu bukan beh 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 tapi letupannya ya, Miss ya. letupannya itu yang penting, betul. Karena kalau kita bilang beh 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 seperti itu di depan anak-anak, ketika nanti proses blending pasti ada masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam pelatihan nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana sih membunyikan berbagai macam bunyi-bunyi huruf itu dengan posisi mulut yang tepat seperti itu ya. Nah, jadi multisensory approach dan kemudian dalam prosesnya juga nanti kita libatkan banyak sekali material. Misalnya ya, yang saya punya misalnya ya, boleh saya share screen? Oke, thank you. Misalnya ini adalah material untuk anak-anak cara menulis seperti itu menggunakan kertas yang dengan tekstur lebih kasar ya. Nah, kenapa ini dibuat dengan tekstur yang lebih kasar? Supaya anak mengetahui batasannya. Kalau misalnya hanya kertas biasa, dia tuh tidak bisa mengimitasi bentuk. Karena tidak ada control of error istilahnya ya. Maka dari itu kita perlu sediakan kertas yang di sini permukaannya agak kasar supaya kemudian dia bisa tracing, dia tahu bahwa oh kalau A tuh bentuknya begini ya. Nah, tarikan garisnya dari mana ya, Miss ya gitu ya. Yes, betul. Jadi kalau yang ada di pasaran misalnya yang sambung titik dan seterusnya itu kurang multisensori karena kalau sambung titik lagi-lagi kan sifatnya dua dimensi Ya, dan kemudian hanya mata aja yang terstimulasi. Nah, kalau misalnya ini bukan cuma mata yang terstimulasi tapi juga ujung jari seperti itu ya. Kita anak diajak untuk merasakan tekstur. Begitu. Nah, kemudian misalnya dalam proses membacanya juga nanti kita bisa gunakan material-material yang miniatur seperti ini. Yang kecil-kecil, Yes, betul. Karena seharusnya ketika anak pertama kali belajar membaca, itu mereka harus bisa memahami apa yang mereka baca. Reading is understanding. Jadi,
Mohon maaf kalau saya bukan termasuk kelompok yang melakukan pendekatan membaca dengan babi bu bebo. Karena ba itu tidak ada meaningnya, nggak ada artinya. Bi itu tidak ada artinya juga, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilang ban, itu ada artinya. Kalau misalnya kita menunjukkan pada anak-anak, ini ban. Oh iya, ini terlihat dengan sangat jelas. Oh, bahwa ini adalah ban. Jadi apa yang dia baca itu ada artinya. Kalau Terlihat misalnya sendiri ya, Miss ya, sama anak-anak. betul, iya. Jadi kalau anak membaca sesuatu yang ada artinya itu jadi aha moment buat dia. Dan dia mau baca lagi, baca lagi, baca lagi. Tapi Semangat untuk anak-anak. betul, tapi kalau misalnya dia membaca sesuatu yang tidak ada artinya, Mbak misalnya kemudian dia baca Mbak seperti ini bacanya apa Mbak? Ini apa Bi? Ini apa Bu? Misalnya seperti itu. Atau kalau di sekolah-sekolah yang sekolah saya dulu gitu ya, ayo sekarang dikte misalnya, tulis bube, tulis buba, dan kemudian kalau anaknya tanya bube itu apa? Nggak ada artinya. Itu kan kayak gitu, aku udah susah payah baca tapi nggak ada artinya. Ingat bahwa effortnya anak untuk melakukan apapun aktivitasnya itu 100%. Jadi kita perlu hargai mereka. Jangan sampai kemudian mereka sudah susah payah tapi ternyata tidak ada artinya. Begitu Betul. ya. Nah, oke. Silakan share screen-nya lagi. Miss Kay. Oke. Tadi kita sudah sampai mana nih ya? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara kerja otak saat membaca. Wah, ini ternyata ribet sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi otak kita itu ternyata ketika membaca, dia mengaktifkan minimal 4 ya. Ada occipital loop, kemudian ada Wernicke area, kemudian ada Broca's area, ada saying word, dan seterusnya. Nah, kalau dalam pelatihan minggu depan, kita mengundang Dr. Truli Kusumawardhani ya, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara kerja otak ini terjadi ketika anak-anak membaca. Dan itu bukan sesuatu yang sangat simpel. Jadi kalau kita menganggap bahwa proses membaca itu sangat sederhana, sangat simpel, kita harus berpikir ulang karena faktanya enggak seperti itu ya. Banyak sekali area otak yang kemudian terlibat dan kita juga perlu tahu mengenai bagaimana cara kerja otak ini membaca. Intinya adalah seperti ini sebetulnya. Kalau saya singkatnya ya, nanti minggu depan bisa ngobrol lebih banyak dengan Dr. Truli. Jadi intinya di otak kita itu ada bagian otak yang memang berfungsi untuk mengenal berbagai macam bunyi huruf. Itu secara biologis dan secara natural. Maka dari itu manusia purba pertama kali menciptakan bahasa, pasti bahasanya bahasa verbal. Bahkan bayi juga ya, Lisasti. Bayi itu baca dulu atau ngomong dulu sih? Ngomong dulu, mulai dari itu ya Miss ya. Iya kan, bayi juga mengeluarkan bahasa-bahasa dulu ya, atau nah, seperti itu ya. Jadi ada bunyi yang dia keluarkan, ada bunyi yang dia produce. Nah, ada kemampuan untuk mengenal berbagai macam bunyi huruf dan secara ajaib manusia itu karena termasuk ke dalam animal simbolikum, jadi kita juga dilengkapi dengan sisi otak yang mampu mengenal berbagai macam simbol. Maka dari itu kita kalau misalnya lihat di di tempat umum ada gambar orang gitu, kemudian pakai rok, kita tahu deh itu pasti toilet untuk wanita. Perempuan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di situ misalnya ada gambar yang ada rodanya, kita tahu bahwa itu khusus untuk yang menggunakan kursi roda dan seterusnya. Manusia itu bisa mengenal berbagai macam simbol seperti itu ya. Maka dari itu phonics itu berusaha untuk menjadi bridging antara kemampuan mengenal bunyi dengan kemampuan mengenal simbol. Gitu. Maka dari itu proses membaca dengan menggunakan phonics ini menjadi sangat mudah. Karena sudah ada modalnya. Nah, kalau lalu misalnya ada yang tanya, Miss, babi bu bebo seperti apa?
kalau bagi saya, boleh sepakat, boleh enggak ya Bapak Ibu ya. Dan lagi pula menurut saya seperti ini, setiap anak, ya kalau anak-anak, apalagi anak-anak yang tipikal, mereka mungkin akan bisa belajar dengan cara apa saja. Jadi mau pakai babi bu bebo ya bisa, mau pakai sistem yang whole word juga bisa menggunakan flashcard misalnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang alaminya dan mudahnya manusia belajar membaca, itu memang menggunakan pendekatan phonics. Karena modalnya sudah ada. Kalau babi bu bebo itu yang diandalkan apa? Executive function ya, kemampuan untuk mememorize. Bahwa anak perlu tahu bahwa kalau tulisannya begini adalah ba. Dia perlu menghafal, ini ba, ini bi, ini bu, ini be, ini bo, dan seterusnya. Di lapangan ada banyak kemudian anak yang kalau misalnya diminta untuk tulis bambu, maka kemudian yang dia tulis itu biasanya babu. Kenapa? Betul. Karena dia tidak terbiasa untuk mendengarkan ada komponen bunyi huruf apa di situ. Dan yang dihafalkan oleh otaknya kan babi bu bebo, tidak pernah menghafalkan bam, bim, bum, dan bim, seterusnya. Yes, betul seperti itu ya. Nah, tapi lagi-lagi menurut saya setiap keluarga punya preference tertentu, setiap anak juga memiliki kehendaknya sendiri sebagai manusia yang merdeka, sebagai pribadi yang bebas. Maka dari itu silahkan kalau misalnya ada yang, Miss enggak anak saya udah bisa baca karena babi bu bebo, boleh. Hanya mungkin nanti kita perlu lihat kemampuan membacanya sampai mana. Karena kalau reading must understanding, harus sampai paham. Jangan sampai kita melahirkan anak-anak seperti generasi kita ya, yang kayaknya kalau baca tuh tapi nggak ngerti isi bacaannya itu apa gitu. Yang penting bacanya beres gitu ya Miss ya, iya, tapi betul. artinya nggak ngerti gitu. Betul, itu jadi momoknya kita kayaknya ya, kalau misalnya waktu kuliah deh, ayo ini textbooknya, kemudian kita lihat itu berapa halaman gitu, kayaknya udah yang parno banget gitu ya Miss Asti, udah itu berapa halaman sih gitu, udah yang deg-degan gitu, atau kalau enggak, iya waktu dulu teman-teman saya ketika bilang misalnya saya mau masuk ke kedokteran, teman-temannya langsung ngejek deh yang lain, kamu yakin masuk ke kedokteran? Itu textbooknya segitu-segitu gitu ya, kayak itu yang udah gitu. Nah, literasi di Indonesia kan juga disebutnya tidak baik karena bukan karena orang yang nggak bisa spelling, bukan karena orang yang nggak bisa mengenal berbagai macam simbol dan membunyikannya, tapi karena kita tidak memahami isi bacaan. Betul. Seperti itu. Ya. Oke, Miss, ada pertanyaan yang menarik nih, Miss. Anak saya 5 tahun sedang belajar membaca tapi sering terbalik huruf B dan D katanya Miss. Apakah masih normal? Katanya bagaimana supaya anak saya lebih mudah membedakan keduanya, Miss? Oke, yang pertama pasti multisensori. Jadi otak kita itu menyimpan informasi dengan lebih baik pada saat mata melihat, telinga mendengar, tangan meraba. Bahkan kalau misalnya melibatkan juga gustatori gitu, kemudian lidah gitu ya, alat pengecap dan juga olfaktori atau misalnya alat penciuman, itu lebih baik lagi. Jadi perlu libatkan berbagai macam aktivitas multisensori pada anak gitu. Nah kalau cuma mau ngafalinnya aja gampang. Kalau sekarang Bapak Ibu kepalkan tangan seperti ini ya, ini tangan kiri, saya mirror kayaknya nih ya. Oke, kalau tangan kirinya diangkat sekarang, kemudian Bapak Ibu lihat itu bentuknya bentuk apa itu? Bentuk apa? Ya, betul itu B ya. Oke, kemudian kalau tangan kanan, ini bentuknya bentuk apa? Bentuk D. Oke, ya ini B, ini D. Kita bisa gunakan apa yang ada misalnya di dalam badannya kita juga bisa. Tapi lagi-lagi ya, cek dulu working memory ya. Jangan-jangan nanti dia tetap tanya ke kita. Ini B atau D ya? Ini B atau D? Ya sama aja kalau begitu ya. Atau misalnya bisa dalam bentuk lagu misalnya. Apa ya? Bebek duduk, bebek duduk. Nah, sebenarnya dari lagu-lagu
Ciptaan sendiri juga nggak apa-apa ya, Miss ya? Yes, betul. Saya baru menciptakan lagu itu 1 detik yang lalu. Iya bisa ya gitu ya, misalnya bebek bebek duduk, bebek bebek duduk, be deh deh seperti itu. Jadi bisa ya kita kemudian mengajak anak untuk bernyanyi gitu. Itu yang disebut sebagai multisensori supaya nanti dia nggak lupa. Kalau kita cuma kasih tahu ini B ini D seperti itu ya, ya mungkin dia akan lupa juga. Tapi kalau kita lakukan gerakan, pasti dia Bapak Ibu juga sekarang kan sudah hafal. Gimana lagunya? Bebek bebek duduk, bebek bebek duduk, deh. Meskipun saya nggak pernah lihat ada bebek yang duduk sih ya. Oke. Oke, lalu Miss ada lagi nih dari Bu Nurul Ilmi katanya. Miss misalkan memakai gambar gimana? Misalnya karena nggak ada, misalkan saya mengenalkan tulisan rusa dengan gambar rusa karena tidak ada miniatur bendanya. Itu masih nggak apa-apa ya Miss ya? Nggak Atau apa-apa, tapi memang lebih bagus kalau ada miniaturnya. betul, lebih real ya Miss ya? Iya. Tetap lebih baik kalau misalnya ada miniaturnya. Karena ketika anak melihat figurin, misalnya seperti itu, terbentuk informasi, terbentuk konsep di kepalanya, itu bukan hanya sekedar bagaimana simbolnya ya, tapi anak juga akan cari tahu tentang cara hidupnya, makanannya apa. Jadi informasinya justru lebih beragam. Kenapa ini penting? Lagi-lagi, untuk bisa membaca perlu bank kata. Betul. Tanpa bank kata, kita nggak bisa apa-apa. Pasti anak akan selalu terlambat membaca. Jadi bank kata itu yang menjadi landasan untuk anak bisa cepat dalam membaca. Seperti itu ya. Oke. Yes, kita bisa lanjut ya. Boleh, silakan Miss. Oke. Nah, ini sudah ya. Oke, tahapan belajar membaca dengan phonics ada word awareness activity, kemudian ada syllable, ada fonem, dan kemudian juga ada rhyme. Nah, kalau tadi yang lagu Bebek Duduk itu dia ini ya, apa namanya, memperkenalkan fonologi di situ ya, bunyi huruf. Iya, saya pengen sih bikin lagu ya, jadi seri A, seri B, seri C, dan seterusnya. Semoga nanti ada wangsitnya ya. Itu bikin dari A sampai Z, ya perlu doa ya dari teman-teman ya. Minimal hari ini saya udah ciptakan 1 lagu ya, si Bebek Duduk gitu, oke? Kemudian kalau untuk word awareness activity ini yang lucu. Kalau kita melakukan pendekatan phonics, baca dulu atau nulis dulu? Nulis dulu. Nulis dulu malah ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan phonics, anehnya adalah proses yang dilakukan adalah nulis dulu, baru baca. Nah, misalnya aktivitasnya kayak gimana nih? Oke, boleh saya share screen? Nah, misalnya di sini saya punya punya figurin gas. Nah, LPG berapa kilo ini ya? 12 kilo ya. Ini ya. Oke, kemudian kita minta anak untuk mengenali ada bunyi huruf apa saja yang muncul dari sebuah kata gas gitu ya. Jadi ada bunyi apa saja yang kamu dengar kalau mama atau misalnya kalau ibu bilang gas. Gas. Mungkin anak akan dengar A-nya dulu nih. Oke. Lalu ada bunyi apa lagi kalau misalnya ibu bilang gas. Lalu mungkin dia akan dengar S-nya nih seperti ini. Kemudian ada bunyi apa lagi kalau misalnya ibu bilang gas. Nah, ini kebetulan saya nggak lagi di tempat, saya lagi di sebuah hotel di antah berantah, jadi memang cukup sempit ya. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini adalah word awareness. Jadi anak akan mengenal ada bunyi apa saja yang kemudian tercantum di dalam sebuah kata. Tapi urutannya kok nggak teratur ya nggak apa-apa. Yang penting dia kenal dulu bahwa di dalam sebuah kata gas itu ada bunyi A, kemudian S dan juga G. Gitu ya. Baru kemudian nanti sama kita bisa bisa disusun ulang.
In. Belum berurutan juga nggak apa-apa ya, Miss. Yang penting anaknya dulu bunyi Ya, hurufnya. tapi memang ada tahapannya ya, Miss Iya, Asti. Jadi kalau kita bicara mengenai pembelajaran fonik dari awal misalnya sampai akhir sekali, nanti ada urutannya. Apa dulu sih yang harus dilakukan, kemudian dari sini kemana, dan seterusnya. Kalau malam ini kayaknya nggak akan keburu deh. Oke. Betul, Miss. Ya, boleh share screen lagi, silahkan. Oke. Yes. Silabel, kemudian misalnya aktivitas yang gampang untuk anak berkenalan dengan silabel seperti itu adalah ajak anak untuk bertepuk tangan. Misalnya kalau kita bilang sekarang Indonesia, misalnya seperti itu. Ada berapa tepuk tangan sih di situ? Indonesia, gitu ya. Nah, itu anak akan berkenalan dengan dengan suku kata, jumlah suku kata di dalam sebuah kata. Atau misalnya sekarang Adinda gitu ya, ada berapa tepuk tangan sih? Adinda, misalnya seperti itu ya. Oh, berarti ada 3 dan seterusnya. Begitu sih Miss Asti yang semoga bisa saya bagikan pada malam hari ini. Mungkin nggak bisa semua tahapan di dalam membaca phonics ya, tapi silakan kalau ada pertanyaan supaya jadi lebih banyak pertanyaannya deh. Oke, Miss. Ini ada yang tanya katanya dari Bu Firuzi Akselina, katanya untuk membaca misalnya kata makan, cara blendingnya seperti apa? Terus tadi juga ada pertanyaan, apakah blending itu memang bacanya itu per huruf ya, Miss ya? Cara memblendingnya gimana? Bisa misalnya contohin nggak katanya? Iya. Ba, kita baca ban. Itu adalah blending sih sebetulnya. Gitu. Hanya memang satu persatu ya, Miss, hurufnya. Kenapa? Satu persatu memang hurufnya ya, karena yes, betul. Kalau misalnya di dalam phonics itu kita kenal sebagai tahapannya itu adalah tahapan decoding. Jadi memang mencoba untuk menggabungkan berbagai macam bunyi huruf dan seterusnya. Aktivitasnya nggak cuma blending, di situ ada juga manipulasi, ada isolasi, kemudian misalnya ada aliterasi dan seterusnya. Jadi tahapannya memang cukup banyak. Makanya untuk pelatihan biasanya 5 hari ya. Jadi nggak bisa dalam sekali selesai sih. Karena tahapannya step by step-nya banyak. Dan kalau kita misalnya ingat usia anak-anak dari usia 2 sampai 6 tahun misalnya, itu kan 4 tahun lamanya tuh. 4 tahun itu ada begitu banyak aktivitas yang perlu diperkenalkan. Silakan share screen-nya dimatikan aja, nggak apa-apa, Miss. Terima kasih. Oke. Iya. Ya, ada pertanyaan lain barangkali? Ada, Miss, dari Bu Syarita, katanya sebaiknya bunyi huruf uppercase dulu atau lowercase dulu ya dalam memperkenalkan anak belajar membaca katanya, Miss. Oke, kalau saya biasanya memperkenalkannya yang lowercase dulu. Kenapa? Karena di dalam kata-kata kebanyakan itu huruf-huruf yang kecil. Kalau misalnya huruf besar atau kapital itu biasanya dipelajari oleh anak-anak sekolah dasar. Jadi kapital itu hanya akan terpakai kalau misalnya posisinya ada di dalam kalimat. Gitu ya. Atau kemudian misalnya ketika bicara tentang ketika bicara tentang nama-nama orang seperti itu. Nah, untuk menyadari kualitas yang demikian, anak-anak di bawah usia 6 tahun kan lebih sulit ya. Kapan harus pakai huruf besar, kapan pakai huruf kecil, dan seterusnya. Jadi kalau saya pasti berangkatnya dari lowercase dulu. Supaya anak-anak lebih paham dengan berbagai macam bentuk huruf. Begitu. Terjawab ya tadi ya pertanyaannya ya. Oke, yes. Miss. Rasa tinggal 1 menit lagi nih, Miss. Oh, Miss. Iya, nggak habis ya kayaknya kalau ngobrol tentang ini ya. Iya, betul, Miss. Nggak kerasa karena banyak gitu prosesnya ya, Miss ya. Betul. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya mungkin nanti boleh ya Bapak dan Ibu bisa ikut pelatihan kami ya, misalnya ya nanti di tanggal 16 itu infonya lebih panjang, pembahasannya juga lebih banyak ya, misalnya. Iya, betul. Ya.
Mungkin sekarang kalau kita mau tambah, karena takutnya kemalaman ya, nanti anak-anaknya cari gaya ibunya lagi. Mungkin kita bisa tambah berapa ya, 15 menit, 10 atau 15 Boleh? menit atau Gimana gimana? nih? Masih Kita banyak tanya Bapak gak nih dan Ibu dulu pertanyaannya ya. nih? Gimana nih Bapak dan Ibu? Boleh ditambah sedikit nggak waktunya nih atau gimana? Boleh, Oke. Miss katanya. Mungkin 10 menit ya, Miss ya? Boleh, saya ikut aja deh sama Miss Asri. Oke, boleh 10 menit ya. Baik nih. Miss, ada pertanyaan dari Bu Dini. Katanya, anak saya bingung kalau membaca kosakata yang akhirannya H atau O dan lain-lain karena dia belum begitu mengenal foniks masing-masing huruf seperti gajah dibaca gajah H katanya. Ya. Mobile dan lain-lain. Bagaimana cara mengajarkannya, Miss? Betul, karena terbiasa anak untuk mempelajari H itu sebagai H. Jadi di Ada dalamnya A-nya. memang sudah ada A-nya. Kalau misalnya dia bacanya gajah H, ya nggak salah ya sebetulnya. Karena kita memperkenalkan itu sebagai H gitu. Nah, kalau di dalam lagu kebetulan itu bisa cukup terrepresentasi ya, bahwa H itu bukan H, tapi jadi hanya apa ya? Hanya Hembusan. desahnya aja Iya. gitu ya, hembusannya aja yang keluar. Jadi bukan H, tidak ada A-nya di belakangnya, tapi hanya seperti itu. Juga misalnya dengan M, gitu ya. Kalau M itu sudah ada E-nya. Jadi kalau misalnya ada tulisan, kalau anak diminta untuk tulis ember, ketika dia tulisnya hanya M, B-E-R, seperti itu, atau malah lebih buruk dia tulisnya gini nih, Miss. Misalnya ya, saya share screen ya. Coba kamu tulis ember, maka yang dia akan tulis adalah M, ber, gitu kan. Betul. Boleh. Karena kita kenal ini sebagai M, sudah ada E-nya di situ. Kalau kita kenal ini sebagai B, Betul. sudah ada E-nya di situ ya. Itu yang terjadi sama anak saya. Waktu saya minta tulis bebek, maka yang dia tulis adalah B dan bebek, begitu, karena sudah ada E-nya ya. mau marah juga bingung ya, Miss. Iya, sebelum saya bertobat itu yang terjadi. Nah, kalau M itu bagaimana cara membunyikannya? Dia dibunyikan dengan Jadi nggak ada E-nya di situ. Mama, mama, mama. Berarti dalam posisi bibirnya terkatup ya. Gitu. Dikatupkan dulu baru dibunyikan ya, Miss ya. Betul. Jadi dia baru seperti dikatupkan. Iya, mendeham gitu ya, Miss Astia. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya L tadi ya, tanya L ya. Kalau L gimana? L itu berarti lidahnya kita keluar. Seperti itu. Ular. Ular. Jadi kalau anak yang belum bisa bilang L, itu lidahnya dikeluarkan. Pasti bisa. Kalau anak yang belum bisa bilang F, gitu ya, itu caranya ditiup. Iya. Jadi ada banyak bentuk mulutnya. Nanti dalam pelatihan kita akan latihan. And believe me, that is not too easy ya. Kalau kita nggak terbiasa tuh kayak menggerakkan bibir tuh kaku sekali deh, ya. Betul. Pegel ya, Miss ya. Iya. Atau bisa denger lagu bisa blending ya, Miss ya. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan anak yang masih belum belajar, belum lancar artikulasinya, Miss? Anaknya sudah umur 7 tahun katanya. Oh iya.
Biasanya kalau usia 7 tahun memang artikulasinya sudah harusnya sudah tajam ya. Bahkan usia 3 tahun juga biasanya anak-anak sudah artikulasinya seharusnya sudah bisa tajam. Nah, kalau ternyata masih belum jelas artikulasinya seperti itu mungkin eh, bisa diperiksakan ya. Artikulasinya Miss Lal. Oke, ke mute, Miss. ya, oh ya, sorry. Nah, ini kalau misalnya eh, ternyata artikulasinya dia belum jelas seperti itu, maka sebaiknya dicek sih. Sebaiknya dicek kenapa ternyata artikulasinya dia tidak begitu jelas. Karena usia 3 tahun seharusnya sudah. Cuman pengalaman saya kepada anak saya yang ketiga, anak yang ketiga itu kan dia juga anak dengan keistimewaan disleksia ya. Nah, sempat satu masa itu kemudian saya mengajak dia untuk bicaranya memang super pelan gitu loh, Miss Asti. Jadi awalnya kalau dia ngomong misalnya aw gitu, itu kan nggak kedengeran. Nah, saya Betul. menggunakan pendekatan fonik ini. Saya bilang bahwa coba kamu lihat bentuk mulutnya Mama ya, kamu coba tirukan. Ma, nanti dia akan ikutin. Dia akan katukan, kemudian dia akan bunyikan. Aku, karena ke itu adanya di sini. Mau makan. Gitu. Kalau kita menguasai berbagai macam bunyi huruf dalam fonik, sebetulnya itu juga bisa membantu anak kita untuk lebih lancar bicaranya. Itu yang saya alami sih ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada masalah di oral motor dan seterusnya, kita harus tanyakan juga pada ahli. Mungkin memang perlu ada stimulasi lain. Gitu. Ya, kalau anak disleksia akan banyak struggling dalam keberbahasaan, tapi buat siapapun Bapak Ibu yang malam hari ini memiliki anak-anak yang istimewa seperti anak saya, seperti itu ya, jangan khawatir, anak-anak dengan disleksia itu sebuah anugerah ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara membersamai anak-anak ini, nanti kita akan jadi orang tua yang berbahagia. Jadi nggak perlu yang merasa terlalu terbebani luar biasa. Yang penting kita belajar demi anak-anak kita ganti environment-nya, kita perbaiki pola asuh kita supaya kemudian anak-anak ini juga berkembang. Di salah satu murid kami, karena homeschooling sahabat anak terang ini kebanyakan melayani anak-anak dengan disleksia, ADD, ADHD, bahkan juga ada beberapa anak dengan ASD, autism. Itu ada yang baru bergabung di tempat kami usianya 10 tahun. Mungkin semua orang menganggap bahwa dia kayaknya udah nggak bisa baca lagi, karena memang ketika datang nggak bisa baca. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa anak pasti bisa baca. Gitu. Dengan metode yang tepat pasti akan bisa baca. Seperti itu ya. Jadi jangan putus asa. Oke. Ada satu lagi, Miss. Boleh, Miss? Boleh. Saya ikut Miss Asti aja deh. Kata Miss Asti ada satu boleh, kata Miss Asti dua oke juga. Bener, Miss. Satu lagi ya katanya. Dari anaknya usia 3 tahun sudah diajarkan phonics tapi dengan bahasa Inggris. Akan bingung nggak kalau berbarengan dengan phonics bahasa Indonesia katanya, Miss? Tergantung respon anaknya ya sebetulnya ya. Dalam bahasa Inggris dan dalam beberapa yang berbeda. Misalnya kalau C dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Inggris itu cat gitu ya. Kemudian apalagi misalnya cup, cat gitu. Jadi kalau C dalam bahasa Inggris itu kemudian untuk U dalam bahasa Indonesia kan U gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu A. Gitu ya. Run gitu ya, itu A. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia memang U. Seperti apa ya, misalnya burung itu kan U. Kemudian apalagi ya yang perbedaannya tuh A. Kalau kita lihatnya pada Amerika ya, dan beberapa pendekatan misalnya seperti Jolly Phonics gitu, setahu saya A itu dalam bahasa Inggris gitu ya.
apple gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan A itu A, bulat A. Tapi kalau letter len, A-nya itu A, ani apple. Kalau letter len. Jadi banyak metode seperti itu. Kemudian apalagi perbedaannya? Apalagi ya? Itu sih perbedaannya di beberapa huruf itu. Mungkin bisa dibahas nanti, Miss. Iya. Mungkin lengkapnya bisa dibahas nanti, Miss, di pelatihan tanggal 16 itu bakal lebih komplit ya, Miss. Iya. Baik, Miss Asti. Oke, nggak Iya, kerasa nih Bapak dan Ibu. Iya. Sudah 1 jam kita mendengarkan pemaparan dari Miss Lala mengenai metode phonics pada malam hari ini. Oke, kalau bisa saya simpulkan sedikit begitu ya, Miss. Berarti anak itu tergantung pada bank kata ya, Miss. Semakin banyak bank kata yang mereka peroleh, maka akan semakin mudah untuk menstimulasi anak-anak karena itu yang mempengaruhi mereka nantinya ya, Miss. Lalu ingat Bapak dan Ibu bahwa anak-anak itu menekankan pada proses, bukan hasilnya. Tidak seperti orang dewasa ya. Dan walaupun prosesnya panjang ataupun lama ya memang anak-anak sukanya dengan proses ya, Miss. Bedaan bunyi-bunyi huruf dari sound awareness-nya anak-anak karena anak-anak mendengar dulu baru bisa menulis dan membaca gitu ya, Miss ya. Baru nanti ketika mereka sudah mendengar, baru nanti mereka akan mudah untuk menulis dan membacanya. Oke. Seperti itu. Oke. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa sebenarnya literasi erat kaitannya dengan numerasi dan Link Study Center berfokus pada hal tersebut untuk membantu anak-anak dalam proses belajarnya. Maka dari itu, pada bulan Januari, Link Study Center 16 sampai 24 Januari. Dan pada pelatihan tersebut kami juga mengundang Dr. Truli Kursumawardani, seorang dokter anak dan juga Ibu Deta Ratna Kristanti, seorang penggiat pendidikan anak dan dongeng. Selain itu kami juga masih open pre-order ya misalnya buku mahir matematika nih, solusi praktis bermatematika untuk anak usia dini yang ditulis langsung oleh Miss Laurencia Mira dan Miss Kezia, yang di dalamnya berisikan keterampilan yang harus dicapai anak pada setiap usia perkembangan matematika. Selain itu, jika Bapak dan Ibu ikut pre-order bukunya sekarang nih ya, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan seminar gratis matematika yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 29 Januari ini. Dan pada bulan Februari juga kami akan kembali mengadakan home based learning matematika batch ketiga yang akan membahas mengenai 10 modul matematika lengkap untuk anak usia 3 sampai 12 tahun. Pada pelatihan tersebut juga kami akan membahas mengenai fondasi matematika untuk anak dengan metode multisensori. Baik, terima kasih Miss Lala untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas semangat belajarnya pada malam hari ini ya. Maaf karena kita terlambat 15 menit ya Miss ya, kelewat 15 menit. Semoga anak-anaknya nggak nyariin ya. Iya. Oke. Iya. Dan Saya boleh kasih info kata penutup ya, Miss Asti ya, untuk malam boleh hari nih, ini ya. silakan. Ini adalah quotes yang paling saya suka, Bapak Ibu. Kalau kita mau mendampingi anak-anak kita, apapun itu, mau membaca, mau menulis, mau bermatematika, apapun itu, saya selalu mengingatkan diri sendiri untuk berpendapat bahwa education is not for education. Jadi pendidikan itu bukan untuk pergi ke jenjang pendidikan yang selanjutnya, bukan supaya kemudian anak lewat tahapan TK ini dan kemudian bisa masuk SD saja. Bukan itu tujuan pendidikan. Education not for education, education for life. Jadi pendidikan itu harus mempersiapkan anak kita supaya kemudian siap menghadapi kehidupannya. Jadi
Harap bersabar Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih malam hari ini sudah mau sama-sama belajar. Salam sayang untuk semua anak yang ada di rumah. Saya percaya bahwa hari ini kita punya hati yang baru ya. Kita memandang anak-anak dengan cara yang berbeda. Kita punya janji hari ini sama anak-anak bahwa kita akan lebih sabar membersamai setiap prosesnya mereka. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Miss Lala atas kata penutupnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri para renting kali ini, mari nih kita foto bersama ya. Boleh silakan Bapak dan Ibu bila berkenan, boleh buka kameranya. Oke, kita mau lihat pada masih semangat nih Miss, ternyata Miss. Malam-malam semangat. Oke. Gimana Miss Kay? Sudah? Sudah siap? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah terfoto ya semuanya ya? Baik, Bapak dan Ibu, untuk info lebih lengkap mengenai program apa saja atau acara apa lagi yang acara terdekat yang akan Link laksanakan, boleh bisa hubungi nomor WhatsApp kami atau juga bisa melalui Instagram kami di @linkstudycenter, Link Edu Center ataupun Sahabat Anak Terang. Di situ lengkap informasinya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, semoga pembahasan kita pada malam hari ini mengenai membaca dan dengan metode phonics bisa bermanfaat dan tentunya bisa membantu anak-anak agar lebih mudah dalam berliterasi. Saya Asti Adina Nova bersama tim dari Link Study Center mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Thank you, Miss. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu Mira. Miss Mira. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih semuanya. A untuk apel, A. B untuk bebek, B. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu mungkin yang masih tersisa boleh nih ya share ke Instagram juga nih atas pengalamannya malam hari ini dan tag ke Link Study Center ya. Terima kasih.